Halo, salam Simo dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Mencoba suasana baru ya. Ini tetap di gedung yang sama, di kantor kita, di studio kita. Cuman ini nggak di dalam studio, ini di teras lantai 2. Jadi ini semi outdoor ya, supaya lebih seger aja. Jadi ceritanya gini, kemarin siang ini datang ya motherboard dari ASRock. Ini adalah motherboard untuk AMD 7000 series, AM5 ya soketnya ya. Dan ini menggunakan chipset B650. Dan ini serinya adalah HDV. Jadi ini ASRock B650M HDV strip M2 M.2 ya. Jadi kalau kalian paham tentang motherboard ASRock, seri HDV-nya ASRock itu selalu menjadi seri yang paling murah di setiap seri motherboard mereka, di setiap seri chipset mereka. Selalu menjadi yang paling basic, paling esensial tanpa fitur-fitur tambahan. Cuman kalau saya intip-intip, motherboard ini sedikit berbeda dengan seri HDV lainnya. Walaupun kalau saya amatin, sekarang ini bahkan dibandingkan dengan brand lain, motherboard ini sepertinya adalah motherboard chipset B650 yang paling murah yang ada di market sekarang. Penasaran? Yuk kita lihat abis ini. AMD 7000 series dengan soket AM5 itu diluncurkan kurang lebih akhir tahun 2022 ya, kurang lebih 5-6 bulan yang lalu. Dan pada waktu peluncuran itu, AMD juga merilis 4 buah chipset motherboard untuk disandingkan dengan Ryzen 7000 series mereka. Yang pertama B650, terus B650E, X670, dan X670E. 4 chipset ini dirilis di awal ketika Ryzen 7000 series diluncurkan. Dan dari keempat ini, B650 polos ini yang paling rendah ya waktu itu ya. Terus perbedaannya apa antara 4 chipset awal yang diluncurkan AMD waktu peluncuran 7000 series? Perbedaan utamanya hanya di PCI Express LAN yang lebih sedikit, ini 36 B650, kalau X670 itu 44, juga support PCI Express Gen 5 dan Gen 4. Jadi harusnya natifnya B650 ini supportnya cuma Gen 4 ya. Gen 5 bisa cuma opsional aja. Sedangkan X670 itu sebenarnya sudah natifnya bisa support Gen 5 ya. Walaupun menurut saya Gen 5 itu masih belum esensial sekarang ya. Karena kalau sampai sekarang pun kalau VGA card belum ada yang pakai interface Gen 5. Kalaupun NVMe storage juga masih sangat jarang ya di interface Gen 5. Dan Gen 4 juga sudah sangat kencang lah menurut saya ya, kalau di storage ya. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, AMD akan meluncurkan satu lagi chipset motherboard AM5 ya, yang lebih rendah dibandingkan ini, yaitu A620. Nah, bedanya apa dengan A620, B650 ini, chipset ini? B650 chipset itu lebih unggul di beberapa fitur. Yang pertama, dia support CPU overclocking. Yang kedua, dia storage-nya untuk M.2 sudah support Gen 4. Sedangkan A620 itu untuk NVMe-nya cuma support Gen 3 dan tidak support CPU overclocking. Oke, itu ya secara umum tentang chipset AM5 ya. Secara umum seperti itu. Positioningnya ini, B650M ini sekarang tidak paling rendah ya, karena akan diluncurkan A620. Oke, habis ini kita akan unboxing motherboard ini dengan seri HDV. Saya juga cukup kaget ya lihat bentuk motherboard ini ya. Tidak seperti HDV series lain di merek ASRock, yang HDV yang B650M ini lebih keren dan lebih ganteng. Yuk kita buka. Ya, ini adalah boxnya ya, B650M HDV/M.2. Jadi di bagian depan kayak gini, chipset B650 DDR5, pasti DDR5, nggak ada DDR4 seriesnya ya untuk AM5 ya, jangan lupa ya. Dan yang cukup unik di sini sudah tulisan PCI Express Gen 5. Sebenarnya secara spesifikasi teknis, B650 itu opsional support PCI Express Gen 5 untuk NVMe slotnya. Berarti ini sudah support Gen 5 untuk NVMe slotnya. Oke, kita buka ya, seperti apa sih tampangnya. Kelengkapan penjualannya seperti apa? Kabel SATA biasa, M.2 screw, user guide, garansi, nggak ada yang istimewa ya untuk kelengkapannya ya. Dan ini memang entry level. Dan ini adalah motherboardnya. Ini dia motherboardnya. Siapa yang nyangka ini HDV? Nggak kelihatan seperti HDV seriesnya ASRock ya. Ada pendinginnya, ada pendingin NVMe juga, pendingin VRM juga cukup solid, dan backplate-nya juga sudah terintegrasi. Ini tidak seperti HDV lainnya. Saya sudah lihat beberapa seri HDV, banyak banget seri HDV-nya ASRock, dan itu seri paling murah dan nggak kayak gini tampangnya. Nih, saya lihat contohnya nih. Nih, ini A320M HDV ya. Ini sama-sama keluarga HDV, cuman bentuknya kayak gini. Beda banget. Ini benar-benar kelihatan kalau motherboard entry level dan low end sekali ya. Cuman yang ini tuh beda, naik kelas HDV yang B650M ini. Oke, kita akan bahas fiturnya ya. Yang pertama, kita akan lihat secara konfigurasi VRM ya.
Jadi konfigurasi VRM-nya ini ada 8 plus 2 plus 1, jadi totalnya 11 space VRM-nya. Dan menurut pendapat saya sudah cukup layak untuk disandingkan dengan Ryzen 7000 series yang non X ya, baik yang X3D maupun yang polos ya. Kalau yang X memang agak tinggi power package-nya, cuman kalau yang polos dan yang X3D saya rasa masih sangat bisa dihandle oleh motherboard ini dengan konfigurasi VRM seperti ini. Oke, kita akan mulai dari power pin-nya dulu, 24 pin di bagian bawah dan EPS-nya cuma 8 pin EPS. Terus slot memorinya cuma 2 ya, slot memori cuma 2 dan ini sama seperti seri HDV lainnya. Terus slot PCI Express-nya juga ada 2, jadi ini bisa support dual VGA card harusnya ya kalau kalian membutuhkannya. Terus untuk storage-nya ada 2 buah M.2 NVMe, yang satu dengan hard feeder, yang satunya enggak. Dan yang ini secara spesifikasi support Gen 5, jadi yang utama ini support Gen 5, yang ini Gen 4 ya. Dan ada satu buah tambahan M.2 yang pendek ya untuk WiFi modul ya, jadi ini sudah bisa pasangi M.2 modul dan di bagian belakang juga sudah ada bolongan untuk kalau kita mau masang antenanya. Itu terus secara I/O ya, bagian depan untuk feedernya ada USB Type-C juga, ada Type USB 3 juga, dan ini tidak ada ARGB headernya ya. Jadi kalau kalian yang ingin synchronize, motherboard ini belum bisa synchronize karena tidak ada ARGB headernya. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian belakang back panel, jadi sudah tertempel ya, back panelnya nggak usah dicopot pasang ya. Untuk displaynya ada 2, satu HDMI, satu DisplayPort, terus ada USB 2.0 nya ada 4, USB 3.2 nya ada 2, USB Type-C juga sudah ada, dan ada 2.5 gigabit LAN dan audio jack. Jadi secara umum bagian belakang sih normal-normal aja, dan ada satu buah flashback BIOS button. Jadi kalau kalian butuh update BIOS, kalian tidak perlu menggunakan prosesor, sudah bisa diupdate ya, jadi tidak akan merepotkan ke depannya. Ya itu ya. Dan nanti di akhir video saya akan info harganya, karena akan kaget ya dengan harganya, karena ini saya bilang tadi di depan ini adalah B650 chipset motherboard termurah yang ada di market sekarang. Dan ternyata tampangnya nggak seperti barang murah. Oke, habis ini kita akan ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada akhir video ya. Gimana menurut kalian? Motherboard ini cari HDV tapi tampangnya kayak gini. Walaupun saya akui masih ada beberapa fitur yang memang dipotong ya, seperti slot memori cuma 2, nggak ada RGB header. Cuman secara tampilan sudah banyak berubah banget dibandingkan cari HDV lainnya. Ada pendingin VRM yang cukup tebal, yang cukup keren, yang cukup proper. Terus juga backplate-nya juga sudah ada nempel di belakang, dan tampangnya benar-benar nggak seperti HDV series lainnya. Dengan harga 2,5 juta rupiah, ini saya tadi bilang saya sudah survei di market, ini adalah B650 chipset yang paling murah yang ada di market sekarang. Dan kemungkinan besar dalam beberapa minggu ke depan akan bermunculan dari berbagai brand seri chipset yang lebih rendah ya, A620. Dan kalau menurut prediksi saya mungkin akan dijual tetap di harga di atas 2 juta ya. Kecuali yang entry level banget itu mungkin bisa di bawah 2 juta. Cuman yang seri-seri menengahnya tetap akan di atas 2 juta. Dengan konfigurasi seperti ini masih sangat layak untuk disandingkan dengan seperti saya bilang yang X3D maupun yang polos ya. Karena memang secara power package cukup rendah ya. Jadi tidak masalah dengan konfigurasi VRM 8 plus 3 jadi 11 space ya. Itu mungkin ya. Jadi dengan turunnya harga DDR5, saya juga sudah buat beberapa konten tentang harga DDR5 yang sudah sangat turun drastis. Motherboard juga sudah cukup terjangkau. Prosesornya dari AMD sendiri sudah direvisi harganya, beberapa sudah cukup terjangkau. Ryzen 5 7600 itu harusnya di angka sekitar 3,8-3,9 juta ya. Jadi secara total build itu sudah jauh lebih murah dibandingkan awal-awal peluncuran 7000 series. Dan lagi AM5 soket ini oleh AMD akan dijamin terus akan disupport sampai ke 2025 kalau nggak salah ya. Jadi masih akan sangat panjang umurnya, tidak takut kalau nanti AMD ganti soket lagi ya. Oke, gitu aja video kali ini. Kita cuma ingin memperlihatkan fisiknya seperti apa dari motherboard HDV dari ASRock ini B650M, dan ternyata memang naik kelas secara tampang. Next video insya Allah saya akan coba nyalain ya. Kita akan coba tes motherboard ini dengan prosesor Ryzen 7000 series. Saya ada kayaknya 7900 X3D. Kita akan lihat performa dan kemampuan VRM-nya. Jadi kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe Jawara Media. Semoga bisa menginspirasi kalian dan memberikan info yang berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.